Kalian udah pernah ngerasain belum tiba-tiba otak kalian mogok dan gak bisa diajak untuk ngehasilin ide kreatif? Apalagi kalau deadline tugas dari atasan tuh udah depan mata, sedangkan idenya belum kepikiran sama sekali. Itu udah gawat banget sih, rasanya tuh pengen kabur terus menghilang. Dan kalau kalian sedang ngalamin hal tersebut, berarti kalian sedang mengalami yang namanya art block. Jadi art block itu dimana seseorang yang biasanya memiliki ide kreatif tiba-tiba mengalami kesulitan atau kebuntuan dalam menemukan ide baru atau mengekspresikan diri melalui karya seni. Nah, hal ini tuh biasa terjadi pada seorang desainer, video editor, penulis novel, penulis lagu, atau siapapun yang terlibat dalam proses kreatif. Art block dapat membuat seseorang tuh merasa frustasi, kehilangan motivasi, dan bahkan meragukan kemampuan kreatifnya sendiri. Bagi pelaku kreatif seperti kita, art block menjadi salah satu musuh terbesar yang pernah kita hadapi. Saat pikiran kreatif kita terasa mati suri, bahkan tugas yang paling sederhana pun bakal terasa seperti susah untuk dikerjakan. Gak peduli berapa lama seseorang menjadi seniman atau desainer, gak peduli juga tingkat keahliannya seberapa besar, yang pasti art block itu akan menyerang berkali-kali dalam kehidupan seni seseorang. Oke, jadi aku bakal cerita pengalaman aku pas dapat art block yang rasanya tuh ngeselin banget ya. Jadi gini nih ceritanya. Pas lagi di tengah-tengah proyek desain yang cukup gede, tiba-tiba art block tuh dateng aja kayak badai gede gitu. Rasanya kayak otak tuh dikunci, terus gak bisa mikirin apapun, kosong aja gitu pikirannya. Awalnya sih aku pikir mungkin cuma butuh istirahat aja kali ya, tapi ternyata semakin nyoba untuk mengatasi art blockku, malah semakin parah jadinya. Ide-ide kreatif tuh tiba-tiba ngilang gitu, entah kemana, dan aku benar-benar stuck di situ. Dan tahu nggak, penyebabnya ternyata nggak cuma dari tekanan deadline aja, tapi juga karena aku tuh merasa kurang termotivasi dan capek banget. Capek nggak cuma secara fisik aja ya, tapi juga secara emosional gitu. Aku ngerasa kayak kehilangan aliran energi kreatifku dan itu benar-benar bikin frustasi. Setiap kali aku duduk nih depan laptop buat mulai ngerjain desain, rasanya tuh kayak ada dinding besar yang ngalangin aku untuk ngelangkah maju. Dan aku jadi mikir, apakah aku kehabisan ide kah? Atau apakah aku gak bakal bisa ngeluarin karya keren lagi? Itu rasanya kayak ada beban berat di pundakku. Dan buat kalian nih yang lagi ngalamin art block, yuk kita hajar art block, jangan sampai dia balik lagi. Dan di sini aku udah nemuin jurus jitu buat atasin art block yang mungkin bisa works di kalian. Pertama, jalan-jalan dan menikmati alam. Ternyata cara ini tuh bisa membantu mengembalikan kreativitas kita loh. Ditambah lagi udara segar dan pemandangan baru bisa membuka pikiran kita untuk ide-ide yang segar. Kedua, keluar dari zona nyaman. Perlu kita tahu kalau zona nyaman itu justru bisa jadi sebuah jebakan. Jadi cobalah sesuatu yang baru dan cari tantangannya. Contohnya, jika kamu seorang desainer, carilah referensi gaya desain yang baru atau yang belum kamu ketahui, sehingga tanpa disadari hal itu dapat meningkatkan skill kamu. Ketiga, menyegarkan pikiran dengan musik atau film. Dengarkan musik yang menginspirasi atau tonton film yang kamu suka. Gak selamanya cari hiburan itu buang-buang waktu atau gak bermanfaat. Bisa jadi, dengan nonton film, kita bisa dapatin inspirasi untuk memicu kreativitas kita. Keempat, olahraga. Cara ampuh meluapkan stres atau kedapatan art block dengan buang energi negatif lewat lari atau gym. Karena salah satu alasan mengapa kita buntu bisa jadi sebabnya kurang gerak atau badan gak sehat. Kelima, membuat jurnal atau catatan ide. Tulis semua ide yang muncul, baik itu besar maupun kecil, dalam sebuah jurnal kreatif. Jadi ketika sedang mengalami art block nih, jurnal ini bisa menjadi sumber inspirasi yang berguna. Keenam, berinteraksi dengan komunitas seniman. Cara ini bisa memberikan dukungan, inspirasi, dan ide baru. Ketujuh, menciptakan rutinitas kreatif. Tetapkan rutinitas kreatif harian atau mingguan yang membantu kamu untuk tetap produktif. Misalnya, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan seni seperti membuat sketsa, menulis, atau bermain musik. Kedelapan, berdamai dengan art block. Ingatlah bahwa art block ini adalah bagian alami dari proses kreatif. Terima serta pelajari dari pengalaman ini dan gunakan sebagai kesempatan untuk berkembang menjadi seniman yang lebih baik. Jadi, art block adalah bagian dari perjalanan kita. Ia bukanlah penghalang yang harus kita takuti, melainkan tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak dan penuh semangat. Karena di balik setiap kekosongan kreatif, terdapat ruang untuk merefleksi diri, untuk tumbuh, dan untuk menemukan sisi baru dari diri kita yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Saat kita menghadapinya dengan bijaksana, kita menemukan pelajaran berharga tentang diri kita sendiri, tentang proses kreatif, dan tentang kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Jadi, mari kita bersama-sama angkat kepala dan terus bergerak maju. Mari kita biarkan
art block menjadi batu loncatan untuk pencapaian yang lebih besar, untuk eksplorasi yang lebih dalam, dan untuk penciptaan yang lebih berani. Coba deh share pengalaman kalian terkait art block di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching and bye-bye.